صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عزما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما رنحت آدبات البدر مصابا وأقرب الإسحاد ليس بالنظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa idza hasala husnun wa idza hasala al-wuquf ala majmu'i hadhihi al-ahadith sahihha wa hasaniha wa dha'ifiha yahsulu madmumu mattafaqat alayhi min masra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis wa annahu marrah wahidah wa in ikhtalabat ibaratu aqwati bi'adaihi aw zada ba'duhum fihi aw naqasa minhu wal haqqu annahu alaihi salatu wassalam أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق فلما انتهى إلى بيت المقدس باب المسجد ربط
الدابة عند الباب ودخله فصلى بقبلته تحية المسجد ركعتين ثم أتى المعراج وهو كسلم ذو درج يرقى فيها فصعد به إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقاه من كل سماء مقربها وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillah membahas karena malam ini adalah malam istimewa, maka kita perlu bahas tentang keistimewaan khusus karena memang pas banget. Kalau misalnya beda satu hari aja udah hari guys, ini kan pas banget nih malam 27 ini malam ini kan malam 27 Rejab. Maka mau tidak mau kan, atau maunya hati orang hati ya kan, teman kita rutin kan. Dibahas kita yang kita bahas ini yang biasanya kita pakai kitabnya dulu kita yang tahun lalu Sirah Ad-Dahlaniyah. Yang dulu kita pakai kitab Al-Habib Zaini Dahlan, kita mengarang kitabnya Zaini Dahlan Sayyid ya. Apa namanya yang sekarang kita pakai banyak kisah tentang Isra Mi'raj, banyak sekali yang menyusunnya. Apa namanya para ulama. Ini kita ambil dari kitab tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir juga dalam tafsirnya surah Al-Isra di situ disebut nih kisah tentang Isra dan Mi'raj. Hadisnya banyak sekali. Ini kan pengarang penyusun kitab tafsir Ibn Katsir itu ulama besar, muhaddis, mengerti sangat tentang hadis. Maka di sini disebut semua hadis-hadisnya. Panjang sekali. Kalau kita bahas sebulan juga nggak habis. Habisnya banyak sekali. Riwayatnya yang ini begini, yang ini begini. Semua riwayat dicantum di sini. Semua riwayat tentang yang jadi hadis kan banyak. Riwayat semuanya itu yang walaupun berbeda-beda, semuanya ditulis di sini dalam kitab tafsir ini. Cuman di ujungnya setelah itu semua hadis semuanya disebut, dikasih kesimpulan. Ini kesimpulan yang kita baca kesimpulannya. Faslun dikatakan di sini, wa idza hasala al-wuquf. Wa idza hasala al-wuquf ala majmu'i hadhihi al-ahadith. Apabila kita sudah membaca katanya, apabila kita sudah melihat daripada kumpulan hadis-hadis yang ada tadi katanya, sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif juga, ya, hadis-hadis yang ada semuanya. Yahsudu, maka kita bisa menghasilkan, kita bisa menyimpulkan. Makmun mattafaqat alaihi. Kita bisa menyimpulkan yang terkandung dalam hadis-hadis yang banyak itu, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tersebut. Kita bisa merangkum, kata ulama ini, ya, pengarang kitab Ibn Katsir, penyusunnya. Kita bisa menyimpulkan yang terkandung dalam hadis-hadis yang ada yang banyak tersebut, mattafaqat alaihi, yang kita ambil yang ittifaq aja, yang ada di semuanya, gitu. Jadi di hadis ini ada yang tambahannya ini, yang dari sini ada yang kurang ini, ada yang dari sini beda ceritanya sedikit, ada yang kita bisa simpulkan yang dalam semua hadis ada semuanya, yang tidak berbeda. Jadi dirangkum, ambil yang semuanya sama aja, semuanya sama. Mattafaqat, nah ini ittifaq. Apa-apa yang dari macam-macam rangkaian hadis yang ada, kita ambil yang tidak berbeda dari semua riwayat yang ada. Maka kalau begitu katanya, maka kesimpulannya di antara yang ada dalam semua hadis itu, min masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah min Makkah ila Baitul Maqdis. Pertama sekali yang sepakat bahwasanya Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu pertama, itu nggak ada khilafnya, ya. Wa annahu marrah wahidah, dan hal itu terjadi satu kali. Wa ini ikhtalapat ibaratul ruwah, walaupun ibarah daripada perawi-perawi hadis berbeda-beda, tetap Isra dan Mi'raj terjadinya satu kali. Tapi kok kisah yang sini kok beda? Jangan-jangan banyak? Enggak banyak. Kisahnya itu juga, cuman perawinya aja, ya, berbeda-beda dalam menyampaikannya. Ya. Wasa ada ba'duhum, ada dalam satu riwayat, ada kisahnya itu ada tambahannya yang tidak ditemui dalam hadis yang lain. Aulan qasaminhu, ada riwayat yang lain hanya mengurangi. Kisah yang di sini nggak ada, gitu kan, mengurangi. Kisahnya Isra Mi'raj juga, cuman kalau di sini nggak ada tentang itu, gitu kan. Fa'inal khata' jaizun, katanya, ya kesalahan wajar manusia, ya. Yang namanya hafalan kisah hadis yang banyak, Isra Mi'raj yang panjang, ya tidak semuanya bisa sama seragam, nggak susah lah manusia, kan? Namanya manusia, ada yang kehafalan dia, cuma tetap perawi tersebut pasti hati-hati dalam meriwayatkannya, tidak yang kira-kira ragu nggak bakal dimasukkan dalam riwayat tersebut. Jadi wajar tambah kurang, ya, atau beda bahasa, itu wajar dalam riwayat tersebut. Yang nggak boleh salah ya Nabi. Kalau Nabi nggak boleh salah. Kalau para Nabi ya pasti kalau ngasih sesuatu pasti tidak ada salahnya. Jadi kalau manusia biasa selain Nabi ya wajar ada tambah kurang, itu masih wajar, ya. Terus dikatakan di sini, wal haq, maka yang sebenarnya adalah bahwasanya annahu, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW usriya bihi yaqadatan manaman, diisrakannya Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam keadaan yaqadatan la manaman, maksudnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Itu wahak, ya, pendapat yang benar adalah, ya, sebenarnya adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah Isra dan Mi'rajnya dalam keadaan sadar, bukan mimpi, dalam keadaan sadar, terjaga, ya qadatan, bukan dalam tidur. Ya kalau tidur ya nggak istimewa, ya. Kalau tidur siapa aja bisa mimpi. Ini Isra Mi'raj ini ada suatu kejadian istimewa. Dari mana tahu istimewa? Kan Allah Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang mengisrakan. Maha suci Allah mengagumi dirinya, ya kan? Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Kalau tidur mah nggak pantas kata tersebut disandingkan di situ, kan? Kalau tidur, biasa kalau tidur mah mimpi tidur. Ya, siapa juga bisa. Anak kemarin mimpi kesini. Ya, wajar, itu hal biasa, sederhana, ya. Kalau mimpi, maka nggak pas kata-kata subhana kalau itu terjadinya mimpi, gitu. Itu buktinya, dalil. Maksudnya nggak mungkin Allah Taala menaruh kata subhana kecuali hal itu pasti terjadinya bukan mimpi, hal yang besar. Isra Mi'raj adalah hal yang sadar, dalam keadaan sadar, barulah pantas kata-kata subhana tersebut disanding di situ. Maka pendapat yang hak, yang benar adalah bahwasanya Nabi Muhammad Isra bukan sadar. Min Makkah, dari Makkah, Israel, ila Baitul Maqdis, dari Makkah dan Baitul Maqdis, raqiban, dalam keadaan berkendara, nggak jalan kaki, naik kendaraan, naik al-buraq, kendaraan buraq, ya naik buraq, naik kan dari Makkah sampai ke Aqsa. Falamman taha, ketika sampai ila Baitul Maqdis, sampai ke Maqdis, tujuannya kan Baitul Maqdis. Sampainya di mana? Ya tujuannya masjid, kan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ya tujuannya ke masjid. Berarti sampai di pintu masjid, ila babil masjid,
ila babil masjid, ke pintu Masjid Aqsa, berhentinya di situ, ya kan? Udah sampai masjid, mau masuk masjid kan? Rabatul dabah. Maka Rasulullah sebelum ketika sampai di pintu masjid, diikat itu buruk, turun dari buruk, diikat, ya kan? Buruk kayak hewan kan, kalau kuda diikat supaya mana-mana, diikat tiang atau di mana, gitu kan? Diikatlah buruk tersebut di depan pintu masjid. Indal bab, di dekat pintu masjid. Udah kelar diikat, wadakhalahu, maka Rasulullah masuk ke masjid sambil didampingi dengan malaikat Jibril, masuk ke Masjid Aqsa. Ngapain di masjid? Fasalla fi qiblatihi. Ini rangkuman ya, dari hadis yang banyak. Inilah rangkuman kisah tentang bagaimana sih rincian daripada kisah Isra Mi'raj itu satu persatunya yang tidak ada khilafnya, ya, tidak ada khilafnya. Yang semua riwayat itu ada di kisah ini. Maka di dalam masjid ngapain? Fasalla fi qiblatihi tahiyatul masjid. Maka Rasulullah masuk ke masjid, sholat di mana? Fi qiblatihi, di kiblatnya, di mihrabnya, di kiblat masjidnya. Sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Rakaatain, 2 rakaat. Sholat 2 rakaat didampingi sama malaikat Jibril. Belum rame-rame nih ya. Masih kisahnya belum yang para anbiya belum. Kan masih berdua sama malaikat Jibril. Belum kisah yang rame-rame belum. Baru nyampe ke Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat. Udah, kelar. Suma atal mi'raj. Setelah itu Rasulullah menuju ke mi'raj. Mi'raj. Apa itu mi'raj? Habis sholat Rasulullah menuju ke mi'raj. Atal mi'raj. Rasulullah menyamperin ke mi'raj, menuju ke mi'raj. Apa itu mi'raj? Wa huwa kasullam dzu darajin yarqa fiha. Seperti mi'raj itu adalah seperti tangga yang ada anak tangganya naik, yang naik kita kepadanya. Kalau kita mau naik kan tangga. Itu mi'raj itu adalah seperti tangga turun dari langit, gitu. Naik salat naik langit, gitu. Jadi seperti tangga turun dari langit. Rasulullah menuju pada situ. Jadi naik ke langit tersebut pakai mi'raj itu, pakai alat itu, mi'raj tersebut. Di luar masjid ya? Di luar masjid. Di luar masjid. Ya. Kalau di riwayat sini yang sebut ada di antara itu di atas batu itu, di atas batu yang Rasulullah menambahkan buruk itu. Jadi buruk itu ditambahkan di batu. Jadi itu di atas batu itulah turun di atas luar masjid kan, dekat pintu masjid, di situ lah turun tangga itu. Itulah batu itu yang ditaruh kubah emas sekarang sama orang-orang itu. Dulu kan itu belum dikubahin. Ya, masjid aja yang ada kubah-kubahnya, masjid kubah. Kalau masjid kan kubahnya kecil, nggak besar kayak itu. Itu kubahnya warna perak, kan warna silver. Kalau yang itu kubah emas. Kubah emas itu isinya apa? Kubah emas itu isinya bukan bawahnya adalah kubah masjid. Batu ya? Batu itu yang dikubahin. Di situ turunnya tangga itu, ke batu itu. Menurut riwayat yang lain sini nggak sebut. Ya, bahwasanya batu itulah yang di batu itulah turun tangga dari langit. Maka di situ kan hal istimewa jadi dikubahin. Setelah di masa mana nggak tahu dikubahin. Itu kubah gede sendiri, kan gede sendiri. Itu bukan Aqsa, itu kan kubah emas itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu kubah yang kecil itu yang sebelahnya, dekatnya, kan dekat sebelah agak jauh. Nah, itu maka di situlah turun tangga tersebut. Kasullam mi'raj. Fasa'ida bihi ila sama'i dunya. Maka dengan mi'raj tersebut Rasulullah naik langsung ke langit dunia. Langit pertama, langit dunia. Langit pertama. Jadi per langit itu mi'raj turun lagi. Langit kedua nanti turun lagi tangganya. Jadi bukan langsung satu mi'raj semua 7 langit itu, bukan. Jadi satu mi'raj, satu lantai, satu langit. Ntar langit kedua naik lagi, langit ketiga naik lagi gitu. Jadi berhenti, setiap langit itu berhenti. Kemudian tuma ila baqiyati samawati sab'a, dan teruslah langit per langit sampai ke langit ke-7. Langit cuma 7, ya, bukan 8, bukan 9. Langit cuma 7 lapis. Ya, cuma 7 lapis. Maka sampailah ke lapisan tertinggi Rasulullah di langit ke-7. Ya, lapis tersebut. Fatalaqahu min kulli sama'in muqarribuha. Maka Rasulullah SAW ketika naik ke setiap langit tersebut
disambut oleh semua penghuni langit tersebut ya. Di langit pertama disambut oleh Nabi Adam, langit kedua oleh Nabi Yahya sama Nabi Isa, langit ketiga oleh Nabi Yusuf, langit keempat oleh Nabi Idris, langit kelima oleh Nabi Harun, langit keenam oleh Nabi Musa, langit ketujuh oleh Nabi Ibrahim. Maka setiap para nabi yang ada di posisinya menyambut Rasulullah SAW di posisinya masing-masing. Kasih salam ya, wasallam alaihi al-anbiya alladzina fis samawat. Nabi-nabi yang ketika itu di sana, maka menyambut Nabi kita SAW dengan salam bihasabi manazilihim wa darajatihim, sesuai dengan manzil mereka, posisi mereka dan derajat mereka. Jadi enggak bisa sembarangan ya, di posisi tersebut juga ada posisi-posisinya. Yang tertinggi kan Nabi Ibrahim ketika itu ya, di langit ketujuh. Buruk tak ikut ya? Burung tetap ditambah. Jadi cuma dari Mekah ke Aqsa. Nanti kembali lagi kita dari Aqsa ke Mekah pakai lagi ke atas Mi'raj ya. Mi'raj. Hatta marra Musa al-Kalim bisa sampai Rasulullah melewati Nabi Musa di langit ke-6. Ya, posisi Nabi Musa di langit ke-6, Rasulullah tembus lagi, naik lagi. Nabi Musa udah tinggi ya, posisi Nabi di antara posisi Nabi Musa udah tinggi di langit ke-6, Rasulullah lewatin lagi. Ya, wa Ibrahim al-Khalil bis-sabi'ah, sampai melewati Rasulullah melewati Nabi Ibrahim langit ke-7, lewat lagi. Ya, udah posisi tertinggi tuh di antara para nabi setelah Nabi Muhammad SAW ya. Maka Rasulullah tembus lagi yang 7. Suma jawaza manzilatahuma, sampai Rasulullah melewati posisi mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Rasulullah lewat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sayyidil anbiya. Wa alaihi wa ala hatta naha ila mustawan, sampai Rasulullah sampai di tembus langit ke-7, sampai Rasulullah sampai ke mustawan itu sampai ke suatu dataran ya, mustawan sampai ke suatu dataran luas gitu, dataran luas ya. Di atas langit ke-7 ya, kalau bumi ditaruh situ ya nggak kelihatan kali. Bumi taruh itu nggak kayak debu doang kali. Dataran seluas di atas langit ke-7 mustawan sampai Rasulullah tiba di suatu dataran, gitu ya. Ini kumpulan hadis-hadis yang sepakat ya, yang tanpa khilaf ya, yang semua bisa tentang Isra Mi'raj dikumpulkan dirangkum di sini. Yasma'u fi sharir al-aqlam, di dataran tersebut Rasulullah yasma'u fihi sharir al-aqlam, mendengar goresan pulpen. Di dataran tersebut Rasulullah SAW mendengar goresan pulpen. Ya. Pulpen apa? Aqlamul qadar bima huwa kain. Pulpen yang dimaksud adalah pulpen penulis takdir, apapun yang terjadi. Semua yang terjadi ini ditulis Allah Ta'ala rapi, semuanya ada bukti. Nanti semuanya terbukti, semuanya tertulis. Ini orang begini. Ini hari ini bakal telur ikan di laut, berapa butir telur bakal ini, semuanya berapa pohon bakal tumbuh, berapa ini, berapa daun bakal rontok hari ini, semua tertulis. Rapi, semuanya. Itu pulpen nggak berarti nulis lagi. Orang ditulis semua ditulis. Itu pulpen sebelum ada yang lain. Sebagai apa pulpen itu dua diciptain sama Allah. Kalau perintah tulis apa yang bakal terjadi. Ini kita bakal lahir tahun ini orang namanya bulan bakal hidupnya begini, bakal meninggalnya begini, dia penghuni surga apa neraka, ini semua tulis. Semua bima huwa kain. Semua apa yang bakal terjadi, maka di dataran tersebut disitulah pulpen itu nulisnya di kedengarannya di situ. Pas wartawan di situ kedengaran goresan pulpen itu. Istilah itu data center lah. Istilah kantor tuh data center. Nggak tahu, pokoknya semuanya ada. Semuanya ada. Pusat data informasi. Nggak ada apa-apa itu. Ya. Jadi semuanya terdata. Data center.
berapa rambut yang tumbuh, berapa ini yang rontok, berapa ini ya, semuanya ada. Tidak ada yang tidak tertulis. Semua tertulis. Nah, Dari sini. kemudian wara'a sidratul muntaha. Dan ketika itu juga di sana Rasulullah SAW melihat sidratul muntaha. Ada pohon besar di sana, pohon di langit 7 namanya sidratul muntaha. Ketika itu Rasulullah melihat itu pohon, Rasulullah mengisahkan ke kita sahabat Rasulullah. Maksudnya saya melihat sidratul muntaha maknanya bahwa sidratul muntaha. Wa ghasyiha min amrillah ta'ala 'azamah 'azimah min firashin min dhahab wa alwan muta'addidah. Itu pohon diselimuti dengan sesuatu ya, seperti kain atau seperti karpet gitu dari emas dan dari warna-warni yang ada. Warna-warni yang lebih yang enggak ada lagi di dunia. Semua warna yang di dunia dia ada lagi warna yang kita enggak tahu. Jadi itu pohon diselimuti dengan suatu kain itu seperti karpet, seperti dari emas dan dari warna-warni yang kita nggak tahu itu warna apa. Dan malaikat juga, waghasyiatha al-malaikat, malaikat juga menghubungi itu pohon. Jadi pohon itu dikerubungi dengan warna-warni macam-macam dan emas-emas dan ada malaikat juga. Wah, indah sekali itu pohon. Indah sekali pohon. Kita kalau melihat itu udah nggak mau pulang. Letaknya dengan itu. Sidratul muntaha. Kemudian wara'a hunalika, dan Rasulullah SAW juga melihat di sana di langit di sidratul muntaha itu atau ya di posisi itu hunalika Jibril ala surati, melihat Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Kan selalu kan malaikat Jibril kalau di bumi ya selalu berubah wujud seperti orang manusia gitu kan, dibersihkan. Kalau konteks yang hadis yang tentang iman Islam itu iman sama ihsan itu kan mereka itu datang lihat oleh sahabat Nabi Muhammad juga lihat bentuk orang putih bersih rapi klimis itu rapi bersih wangi bersih datang nanya tentang dihadirin sama sahabat-sahabat. Tapi nggak dibilang pas datang itu nggak dibilang yang mereka Jibril. Dia pas pergi baru tanya, tahu siapa itu? Mereka Jibril. Orang mana mungkin? Orang bukan orang kampung. Di situ ya. Kalau kampung yang sono jauh lagi. Baru ketemu kampung, nanti perjalanan yang jauh baru pada pasir, lalu kampung lagi kampung. Jadi kalau orang mau ke kampung itu mesti capek dulu. Bajunya kotor, capek. Orang Madinah nggak tahu nih orang siapa datang. Bukan orang setempat gitu kan. Tapi orang bersih, rapi, kayak nggak ada bersegas perjalanan. mana mungkin orang kalau orang perjalanan pasti lusuh gimana gitu kan, berarti dia kotor deh, kusut deh, minimal kusut. Ini dia bersih, rapi, ini pakai Jibril. Jadi kalau Jibril kalau mengatakan berubah wujud. Jadi di sana Rasulullah melihat mereka Jibril dengan bentuk aslinya. Lahu situmi'ah danah. Ternyata mereka Jibril aslinya punya situmi'ah 600 sayap. Sayapnya 600, bukan cuma 2. 600 sayapnya 600. Terus sekali kopak nyampe kemana itu? 600 sayapnya. Gitu kemana tuh? Sekali kopak kemana nyampe? Pesawat tadi kalau 2 sayapnya nyampe ke ini mereka Jibril 600 sayapnya. Ternyata pernah kan di bumi juga Rasulullah pernah lihat wujud asli mereka diminta kan, tapi Rasulullah nggak sanggup pingsan. Itu ketika mereka Jibril menunjukkan wujud asli di langit bumi penuh, langit bumi penuh. Yang biru kita lihat ini penuh dengan wujud aslinya mereka Jibril. Ya kalau di sana kan langit ke-7 udah luas banget ya, bisa kelihatan mereka Jibril dengan bentuk aslinya, tapi masih luas lagi gitu kan. Yang langit keempat aja matahari cuma terlihat kayak apa gitu kan. Jadi kalau langit 7 ya lebih luas lagi. Kan setiap lapis lebih luas ya kan. Maka di sana Rasulullah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Wara'a rafrafan akhdar qasad al-ufuq, dan Rasulullah juga melihat istilahnya rafraf akhdar. Kalau kita lihat di kamus ya rafraf akhdar itu seperti kain ya, warna hijau. Atau apa itu? Qasad al-ufuq,
menutup angkasa. Padahal udah posisi langit ke-7, tapi itu kain tersebut yang hijau tersebut menutup. Apa itu nggak tahu. Disebut dalam hadis. Rasulullah melihat roh akhdar. Kain tersebut melihat roh akhdar. Sejenis kain itu tapi warna hijau. Telah menutup angkasa. Sedar apa itu nggak tahu. Wara al-baitul ma'mur. Dan Rasulullah ketika itu pun di langit ke-7 itu melihat al-baitul ma'mur, namanya istilahnya baitul ma'mur. Wa al-baitul ma'mur wa Ibrahim al-Khalil bani al-Ka'bah al-ardiyah musnidan dhahrahu ilaihi. Rasulullah melihat ada baitul ma'mur, bangunan di sana di langit namanya Baitul Ma'mur. Itu Nabi Ibrahim lagi nyender. Nabi Ibrahim kan pasti lagi ke-7. Lagi nyender ke bangunan itu. Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim lagi nyender ke Baitul Ma'mur tersebut. Di annahu Ka'bah samawiyah. Karena Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah di langit. Ka'bah di langit itu Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bah di bumi kan kita ada Ka'bah di bumi. Di langit ada Ka'bah juga di langit. Tawaf. Itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tersebut maka Nabi Ibrahim lagi nyender padanya. Itu Rasulullah melihat itu bangunan Baitul Ma'mur tersebut yang itu adalah Ka'bah samawiyah. Ka'bah yang di langit. Ka'bah yang para malaikat di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim nyender wajar. Nabi Ibrahim kan yang bangun Ka'bah di bumi, ya kan? Nyender di sana, lagi nyender di situ, Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfan minal malaikah. Masuk kepada Baitul Ma'mur tersebut 70.000 malaikat setiap hari. Yata'abbaduna fihi, beribadah secara tawaf, ibadah malaikatnya 70.000 setiap hari baru. Tsumma la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Itu malaikat yang 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur tersebut setiap hari. Itu tidak boleh masuk ke situ lagi sampai hari kiamat. Berarti apa? Tiap hari baru, malaikat baru lagi 70.000, dan udah keluar nggak boleh masuk lagi. Ibadahnya cuma 1 hari itu aja di situ. Lalu kita mencar tugas masing-masing, tapi awalnya di situ dulu gitu lah ya. Artinya, berarti bayangin berapa banyak malaikat di langit. 70.000 setiap hari nggak boleh masuk ke situ lagi. Berarti tiap hari baru ada 70.000 malaikat baru lagi. Nanti besoknya ada lagi. Berapa hari ini kita udah? Setahun ini 360 hari. Ini Hijriah udah 1.600. Kalau Masehi udah 2.000. Berapa malaikat berarti udah ada nih jumlahnya? Kalau dari mulai diciptain langit, kalau dari mulai diciptain langit udah ada itu. Berapa umur langit kan? Jadi maksudnya 70.000 masuk keluarga dan iya, ibadah, doa, ibadah 1 hari penuh, habis itu keluar dan dia besoknya. Nggak boleh ini itu masuk lagi. 2 kali nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Pokoknya itu aja sekali itu dia ibadah di situ. Tiap hari baru lagi 70.000. Berarti berapa jumlahnya? Ya banyak. Mereka kan makhluk paling banyak Allah ciptain malaikat. Paling dikit apa? Manusia. Nomor 2 paling dikit jin. Ikan aja jumlahnya masih banyak ikan dari manusia. Burung-burung masih banyak burung-burung daripada manusia. Manusia yang paling dikit belagu. Paling banyak malaikat. Nanti paling kita kaget pas di padang mahsyar nanti kan dikumpul semua yang pernah hidup dibangkitkan. Ternyata malaikat paling banyak malaikat. Kita paling dikit. Maka melihat itu malaikat masuk ke situ. Ya wajar lah, malaikat paling banyak. Setiap hujan, setiap tetes itu hujan, satu malaikat bawa 1 tetes. Tidak ada hujan tetes kecuali setiap tetesnya dibawa 1 malaikat, malaikat rahmah. Berapa tetes itu hujan, semua segitu banyak malaikat dibawa. Ya emang hujan mana urusan gampang? Bawa air itu cakep bentuknya, emang urusan gampang? Itu mah kalau mau dibikin nggak nyampe pikiran kita kan cuma lihat ya gitu. Emang itu perkara sederhana. Itu perfect, sempurna, maha sempurna Allah Taala. Ini macam-macam. Itu kita kan cuma lihat hasilnya.
Itu masuk kalau mau itu dibahas nggak habis-habis itu bahasnya. Itu malaikat Allah dengan indahnya ya kan, dengan oleh badai dengan seremnya. Iya. Pada mandi hujan nanti di Arab ya. Iya, kalau awal hujan pertama pada gitu kan hujan setahun sekali, itu seminggu balik. Hujan kalau di Arab seminggu doang hujan setahun. Nah, tapi ya cukup buat tahu berkahnya hujan seminggu di Arab itu cukup buat air di tanahnya, buat minuman cukup berkah. Kan? Indonesia juga udah terus ya. Itu bagus mandi hujan ini. Iya, bagus. Ada apa-apa. Mandi kita kan cepat kering kalau di Indonesia. Mandi hujan lama keringnya. Soalnya kita mandi hujan sebentar kering. Enggak masuk angin ya, enggak masuk angin. Kemudian waro'a al-jannah wan nar. Dan kemudian Rasulullah ketika itu juga ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Melihat surga, melihat neraka. Neraka dibawa tuh sama malaikat. Masih di Mustafa tuh ya? Iya, di sana posisi langitnya. Di Mustafa Nah, tujuh. Enggak, Mustafa sendiri dari di atas. Ini Sidratul Muntaha yang ketujuh di langit. Ini Sidratul Muntaha ini. Jadi ini yang Mustafa tadi di atas langit ketujuh. Kalau yang ini Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Ya. Ini posisi tertinggi. Semua ini bisa nih posisi tertinggi. Masuk tadi melihat surga. Tapi kalau yang Mustafa tadi di atas, nggak tahu di mana. Ya kan nggak disebut. Jadi itu mereka tunjuknya gitu, dikeluarin. Jadi kalau kayak sendi itu terus keluar, semuanya. Cuman kita agak kaget, suruh masuk lagi, itu malaikat ya. Jadi itu neraka itu terkendali oleh itu malaikat, nurut sama itu malaikat. Jadi kayak mau tunjukin, kadang lihat, keluarin, itu. Karena agak kaget kan, api sebesar itu dahsyat itu kan. Lihat tadi semuanya, cuman agak kaget malaikat itu masih tutup. Bagaimana itu nggak ngerti. Jadi kayak udah kalau ditutup udah nggak kelihatan gitu. Kalau surga lihat masuk ya, Anda melihat surganya. Rasulullah Umar bin Khattab, batu-batu dari emas, melihat surganya. Ada yang dari kayak bambu tapi berlian, jadi kayak bambu tapi dari berlian bangunannya. Sayyidah Khadijah apa? Kakak indah kan surga. Rasulullah masuk surga. Melihat Waral jannah benar. Wa faradallahu alaihi hunalika salawati khamsin. Maka Allah fardukan, wajibkan ketika itu ya salat 50 waktu. Wajib kita awalnya Rasulullah diwajibkan untuk mengerjakan salat setiap hari 50 waktu. Berarti 50 kali adzan. 50 kali adzan setiap hari semalam. Malam kita nih wajibnya awalnya 50 waktu. Jadi setiap setengah jam, kalau kan 24 jam, berarti setiap setengah jam azan. Tidur baru setengah jam azan, bangun wajib bangun. Kan? Tidur kita berapa jam? 4 jam ya, 6 jam. Ya itu dibangunin 12 kali. Kalau 6 jam bangun 12 kali. Bangun. Baru tidur sebentar, bangun. Gak usah apa-apain tuh. Bangun rumah gak bakal pakai gini. Ya sekedar deh bangun rumah ya, yang penting ada atap, ada yang gini, nggak sempet lah bangun yang gini nggak sempet. Bangun jahit baju juga paling kain gini aja keripungan, nggak sempet. Bikin kopiah nggak sempet. Makan juga dari rezeki nggak sempet. Paling tak kayak zaman Bani Israel itu apa yang buka pintu udah ada makanan tiap hari, nggak perlu ngolah, nggak perlu nyari. Alman sama Salwa, karena dulu Bani Israel kan pernah dikasih rezeki yang tiba-tiba langsung alman sama salwa itu dia sejenis kayak burung-burungan kayak ayam, kayak burung-burungan bintang bisa
ayam goreng segala macam itu udah ada sih tempat itu udah ada perjalanan sama kayak kapas tuh kayak berasnya tuh kayak kapas ada di sekeliling rumahnya. Jadi kayak turun gitu ada kapas. Jadi kapas itu kayak beras lembut gitu bisa makan. Jadi langsung. Jadi terus jadi proteinnya ada, karbohidratnya ada. Udah tinggal ambil. Ya mungkin kalau kita 50 waktu sholatnya mungkin gitu. Tak sempet mau menanam singkong dulu, ini dulu, goreng dulu, orang nggak keburu ya kan. Sholat lagi, gitu. Enak juga kan? Nggak ada duit, nggak pakai kau, nggak ada uang, nggak ada nyetak, nggak ada. Pokoknya nggak perlu, udah makan nggak ada. Tinggal bangun rumah sekitarnya, ya udah ibadah aja. Enak juga itu, ya kan? Sholat, terus jadi cuma makan. Berapa duit kalau nggak makan? Duit 5 miliar, tenggorokannya sakit, nggak bisa jalan apa-apa, enak nggak? Yang nggak bisa jalan kan? Punya uang nggak bisa jalan apa enaknya, nggak bisa makan. Apa gunanya? Jadi rezeki itu makanan rumah nyaman, ya kan? Keluarga, istri, anak, itu lah rezeki. Bohong kalau duit banyak tapi rumah tangga hancur berapa? Duit enak tapi nelan nggak bisa. Pasti dia berusaha buat bisa nelan. Nggak ada harganya itu duit. Ditipu sama duit gitu. Habis itu Rasulullah melihat surga dan neraka sana dan diwajibkan sholat 50 waktu tapi Rasulullah minta diringankan jadi 5 waktu. Allah kasih ringan jadi 5 waktu. Kewajibannya 50 jadi 5 aja. Dikurangin kewajibannya. Tapi pahalanya nggak dikurangi. Allah Taala dermawan. Iya, bebannya dikurangin, pahalanya tetap 50 kata Allah Taala. Pahalanya tetap 50 nggak Allah kurangi. Yang penting kerjain 5 aja. Wah, keren ya? Hah? 50 awalnya kan sudah kerja 50 dikurangi jadi 5 kewajibannya bebannya pahalanya Allah Taala tidak kurang. Manja bil hasanah ini falahu asyru amsalnya. 1 hasanah kali 10. 5 kali 10 berapa? 50. Allah kurangi. Pahalanya Allah tak tarik. Allah udah nyebut 50. Bebannya dikurangi apa? Yang penting Allah tetap mengeluarkan 50 pahala. Keren ya? Jadi enggak itu. Dengan rahmatan minhu wa lutfan bi ibadihi, sebagai rahmat dari Allah dan kelembutan dari Allah Taala kepada hamba-hambanya. Tsumma berkelar, setelah di langit berkelar, tsumma hamata ila Baitul Maqdis. Maka Rasulullah turunlah ke Baitul Maqdis. Berkelar kan? Dari langit turun sampai ke Aqsa lagi. Ketika turun, wa habata ma'ahu, turun juga bersama Rasulullah SAW para nabi. Nah, ini baru. Jadi ketika turun, barulah ikut tuh para nabi ikut nganterin Rasulullah. Para Nabi Ibrahim ikut, Nabi Musa ikut. Ya, kamu kan kalau kita katakan panata itu. Nah, jadi kalau mau turun, itu penghargaan tamu kan gitu. Diantar sampai ke luar. Jadi kalau lagi diantar sampai ke bawah sampai ke Aqsa, dari mana pergi tadi diantar sampai ke tempat itu. Turun ikut diantar, para nabi diantar, para nabi ikut diantar. Maka turun tuh semua para nabi dan ikut semua nabi yang lain juga ikut mengantar Rasulullah SAW sampai ke Aqsa. Fasalla bihim fihi nama salat. Maka barulah sholat ketika di Aqsa tersebut, sholat lagi Rasulullah SAW bersama para nabi. Sholat apa? Katanya wajib utama karena subuh di jamaah itu sholat baru wajib 5 waktu dan itu malam hari. Maka ketika sampai ke situ kata Mufassir Ibnu Katsir kemungkinan itu adalah sholat subuh pertama ketika diwajibkan sholat 5 waktu. Itulah sholat subuh pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para nabi. Nah itu dia kisahnya. Gitu kan? Jadi sholat subuh pertama itulah dilakukan. Habis subuh langsung ke Mekah pakai kurang. Ngapainnya subuh juga. Orang masih tidur kan, kalau ada waktu subuh kan orang subuh ngapain? Masih tidur.
Kalau nggak ada sholat subuh kan orang subuh masih tidur, kan bangun udah terang dikit gitu kan. Jadi Rasulullah masih nyampe ke situ, ke Mekah masih dalam keadaan orang masih tidur. Subuh kan kalau awal waktu kan gelap masih. Jadi Rasulullah dari sholat subuh tersebut, habis sholat subuh nyampe ke Mekah masih gelap juga. Kholas, sampai di kholas, sampai di waktu kholas itu waktu masih gelap di waktu subuh. Benar-benar. Dan inilah pendapat yang lebih cocok katanya. Bahwasanya jadi sholat bersama para nabi tersebut terjadi setelah turun. Baru kan di situ, ya kan, terjadilah pertemuan para nabi-nabi semua. Soalnya kan ketika Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, kan Rasulullah nanya, pas sampai langit pertama, siapa ini? Ini Nabi Adam, dikenal sama Nabi Ibrahim kan? Nabi Adam, ini Nabi Yusuf, ini Nabi Isa, ya kan? Kalau tadi sudah pertemuan di Aqsa, habis itu naik ke langit, pertemuan dalam Nabi-Nabi sudah terjadi misalnya, ya pasti sudah kenal loh. Masih pas lagi, kalau biasa kenalan lagi, enggak lah. Udah salah apa masa salah apa lagi gitu kan? Jadi kalau tadi udah sebelum langit udah pertemuan, ya pas sampai ke Nabi Adam ya nggak perlu dikenalin lagi, udah kenal. Masa nggak dikenalin sama Nabi Adam pas lagi pertemuan tadi gitu kan? Jadi pas tadi sholat yang awal tuh sholat 2 rakaat doang terus belum ada nabi. Nanti dari langit baru turun para nabi semua sholat lagi, sholat subuh itu yang pertama. Ya? Itu buktinya, itu dalilnya. Ya pesan pendapat ini lebih kuat katanya. Maka sampailah di Mekah, ya kan? Sampailah di Mekah. Ada kisah ketika Isra Mi'raj tersebut, ada kisah Rasulullah ditawari minum, ya kan? Suruh pilih mau susu, mau madu, mau khamar atau mau air. Kan itu ada kisah itu. Riwayat-riwayat itu banyak disebut dalam kisah Isra Mi'raj itu Rasulullah pernah ditawarkan minum. Kapan itu terjadi penawaran minum tersebut? Katanya dalam sini ada riwayat itu terjadi di Aqsa, di Baitul Maqdis. Penawaran tersebut terjadi di Baitul Maqdis. Ada satu riwayat. Ada riwayat lagi di langit. Di langit di Rasulullah ada riwayat tawarin minum, mau minum apa gitu kan? Katanya, apa jawabannya? Katanya jawabannya, oh yuhtamal ayakuna hauna wa hauna. Katanya kemungkinan itu dua-dua terjadi. Di Baitul Maqdis ditawarin, pas di langit juga ditawarin. Dan hal itu wajar. Kenapa? Li'annahu kadhiyabah lil qadim. Karena seperti sambutan buat tamu. Ketika Rasulullah nyampe dari Mekah ke Baitul Maqdis, kan ditawarin minum. Kan baru nyampe di Baitul Maqdis. Dari bumi ke langit, Rasulullah nyampe ditawarin lagi. Nah, mungkin jadi dua-dua itu mungkin terjadi. Di Baitul Maqdis juga ditawarin minum, dan di langit pun ketika sampai Rasulullah ditawarin juga minum. Dua-dua terjadi. Maka terjadinya Isra Mi'raj tersebut dalam keadaan sadar dengan jasad sama ruh, ya, bukan ruh saja, bukan. Ada satu faedah hasanah jadilah kisah yang bersangkutan dengan Isra dan Mi'raj. Ada hadis yang masyhur, hadis tentang Kaisar, tentang Kaisar, Raja Romawi. Kaisar namanya Hirokla. Itu hadisnya ada, hadisnya masyhur, hadisnya ada mengisahkan tentang itu. Dan di sini Rawa Al-Hafidh Abu Na'im Asbahani di kitab Dalail Nubuwah, bukti kenabian. Kita namanya bukti kenabian. Min tariq Muhammad bin Umar Al-Waqidi haddatsani Malik bin Abi Rajal bin Abi Rijal an Amr bin Abdullah an Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi
ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dahiyah bin Khalifah ila Kaisar. Katanya pernah dalam hadis yang masyhur bahwasanya Rasulullah pernah mengutus sahabatnya, seorang sahabat Nabi Sallam pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke Kaisar. Kaisarnya namanya Hirokla. Ketika itu, ya namanya Hirokla. Itu Rasulullah mengutus buat Rasulullah kan ada beberapa utusan dibuat ke raja-raja. Ketika Rasulullah menjadi Nabi, itu Rasulullah ada mengutus sekitar Arab itu. Kerajaan-kerajaan yang ada itu Rasulullah utus sahabat Nabi SAW, suruh ngajak beriman. Aslim taslam, masuk Islam selamat. Di antara suratnya itu, aslim taslam. Kalau ente mau masuk Islam, ente bakal selamat. Kalau nggak hati-hati, selamat. Kalau Rasulullah tulis poin, aslim taslam. Oh, di antara surat yang raja gitu Rasulullah. Ente masuk Islam, ente bakal selamat. Kalau enggak, ya tunggu aja. Itu dia Rasulullah banyak tuh utusan-utusan ke raja-raja ketika Rasulullah jadi Nabi. Itu banyak Rasulullah mengutus utusan sahabat-sahabat Nabi SAW bawa surat dari Rasulullah nyuruh itu raja masuk Islam dan ajak keluarga yang masuk Islam. Yang ikut-ikut, yang nggak ikut-ikut. Ada yang nyobek. Oh sombong, sobek. Didoain Allah sobek kerajaan ini sebagaimana disobek surat. Maknanya sebagaimana dia menyobek surat dariku, Allah akan sobek kerajaan, hancur, lebur kerajaan. Ada yang hormati, ada yang macam-macam lah. Efek tanggapan dari para raja itu berbeda-beda. Di antara yang diutus ini, Rasulullah mengutus Dahiyah bin Khalifah ila Kaisar. Surat. Ya. Ini kan raja zaman dulu mah. Diktator ini mah dahsyat ya, keputusan gitu. Jadi kisah ini masuk kayaknya kita udah baca nih di yang hari kalau Ramadan itu kita baca hadis Bukhari itu kita udah lewat kalau masalah hadis tentang ini kalau nggak salah ya, kalau tidak salah udah lewat, udah dikisahin juga kalau nggak salah kita udah pernah ceritain. Iya nggak? Ingat. Setahun sekali ya. Jadi karena di sini dalam hadis ini kita kalau urudahu alaihi wa kullu alaihi, maka sampailah utusan Rasulullah ke Kaisar ini. Ya. Ofisnya di dalalah azimah. Ini kisahnya nggak disebut semuanya, bahwasanya kesimpulannya dalam riwayat itu menandakan kepada dalalah azimah ala wufuri akhli Hiraqlah. Di situ dalam jadi kesannya memang Hiraqlah ini pintar, orang pintar. Kaisar Hiraqlah ini jago siasat. Pintar orang bukan orang biasa. Tumas tada'an man bisyam dan tujah. Maka tanggapan dia ketika mendapat surat dari Rasulullah SAW, dia belum, artinya baru dapat surat, gitu kan? Belum ketemu sama Rasulullah. Tanggapan dia, reaksi dia ketika dia mendapat surat tersebut, kumpulkan semua pedagang-pedagang yang ada dari luar kota dia. Semua orang-orang pendatang kumpulkan. Wow, pintar kan? Yang dari Mekah, dari mana, kumpulkan semua. Ini kan memang daerah itu kan, dia di Aqsa di Palestina. Jadi kerajaannya. Jadi semua itu memang situ arah perdagangan kan, di ilahi Quraisyin, ilahihim rihla syita'i wa shaif. Selalu ke orang Quraisy perjalanan syita wa shaif ke Yaman atau ke Palestina. Jadi perdagangannya itu jalur perdagangan. Kumpulkan semua pedagang. Di antara yang dikumpulkan bagi Abi Sufyan. Di antara yang dikumpulkan pedagang Quraisy ada Abu Sufyan. Tapi kita belum beriman. Saudara ada hubungan saudara sama Rasulullah SAW, kerabat. Cuman dia menyimpan kecemburuan sama Rasulullah. Ini kan Rasulullah pemuda baru, dia kan termasuk orang sepuh gitu. Kok namanya mencuatnya banget gitu kan? Padahal dia saudara, sepuh gitu lagi kan? Tapi ketika itu belum beriman. Pedagang, ada hubungan saudara sama Rasulullah. Wa ashabahu, sama teman-temannya Abu Sufyan, dikumpulin semua. Di antara yang dikumpulkan dia.
Ditanya, fasa'alahum, ini raja tadi, kaisar tadi nanya, fasa'alahum an tilka al-masail al-masyhurah allati rawahu al-Bukhari Muslim. Ini hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Maka si raja tersebut melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak ke yang hadir ini sampai terkumpullah bahwasannya, oh berarti orang yang terdekat yang paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW adalah ini rombongan Abi Sufyan sama teman-temannya. Ayo, disaring. Akhirnya dibikin posisinya Abi Sufyan di tengah, teman-temannya di belakang. Dia raja itu di depannya. Jadi dia adu domba. Interogasi. Yang diinterogasi Abi Sufyan. Abi Sufyan duduknya kursi di depan, kemajuan. Temannya dia berdiri di belakang. Dia udah ngomong, ntar kalau dibohong, kasih kode. Abi Sufyan bisa lihat. Wah, serem itu. Iya. Kalau benar, kasih kode. Aduh, itu kan kita di belakang kita nih. Orang mau jahilin kita kan? Itu kata Abu Sufyan udah memandang pengen mau jatuhin Rasulullah SAW, karena merasa tersaingi. Saat ini, wajah Abu Sufyan sebenarnya Abu Sufyan berusaha buat menjatuhkan Rasulullah SAW dengan bagaimanapun caranya, supaya kan kaget juga. Aku dipanggil buat nanyain tentang Muhammad, begitu kan? Waduh, segitu mencuatnya gitu kan? Dia udah cukup dengan gitu kan? Nabi Muhammad sampai kaisar manggil aku buat nanya tentang, bayangkan ya? Dia kepengen dia balik supaya udah deh biar jatuh dari mata kaisar tersebut tentang Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Gitu. Lo paham kan? Gitu ya. Walau fi hadisnya an Abi Sufyan, Allah ma yamna'uni an aqul alaihi qawlan tusqituhu an min ainihi illa an akrahu an ukadzaba indahu an akdzaba indahu kadzban ya'khudhuha alayya wa yusaddiqu bi syai'. Sebenarnya aku berusaha apapun aku bakal katakan supaya Nabi Muhammad jatuh dari pandangannya. Cuman aku takut kalau aku bohong, aku gak bakal dipercaya lagi di sini. Gitu. Aku pedagang, ya kan? Perlu nama, perlu ini, gak bakal dipercaya lagi. Itu doang yang bikin menghalanginya. Kalau gak bakal bikin bohong, gitu. Sampai dia pikir, dia gengsi gitu. Ya kalau sampai bohong, nggak ada sisi salahnya. Rasulullah nggak ada sisi salahnya untuk dijatuhkan, nggak ada. Dia hanya bisa dengan kebohongan, dan kebohongan dia takut nggak bisa dipercaya lagi, gitu kan? Sampai katanya satu lah, katanya ada peluang. Hatta zakartu, aku pikir ingat. Qaulahu lailatan usriya bihi. Oh, satu peluang. Kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ini kan banyak orang murtad, banyak orang nggak percaya, banyak orang bayangin. Inilah peluang. Aku bakal kisahin berita tentang Nabi Muhammad SAW yang berita tersebut langsung dari Rasulullah SAW yang mungkin kaisar ini nggak bakal percaya, ya kan? Katanya apa katanya? Fakultu ayyuhal malik, wahai raja, ala ukhbiruka khabaran ta'rifu annahu qad kadzab. Apakah kamu tidak mau aku kasih kabar bahwasanya suatu kabar yang kamu pasti tahu dengan kabar itu, ini orang pembohong. Nabi Muhammad SAW lagi gitu. Mau nggak? Anda kasih kabar? Oh mau. Apa kabar? Ya? Kan ini kan namanya raja ini kan pengen info tentang Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Sufyan, innahu yaz'um annahu, dia menyangka gitu, nggak percaya, menyangka benar, dia menyangka dia Isra dari Mekah di suatu malam ke masjid kalian ini di Palestina, Masjid Aqsa kalian ini, dari Mekah malam-malam nyampe di Aqsa, subuh dari tempat kami lagi di Mekah lagi. Percaya nggak? Gitu kan? Malam-malam, satu malam subuhnya di tempat kami, gitu kan? Apa katanya? Jawab Profesor. Jalan ini, jalan perjalanan ini, jalan namanya dia
Ilya. Masjid itu mereka, Masjid Aqsa itu di mereka namanya Ilya. Masjid Ilya, jalan yang kalian perjalanan ini, melalui jalan ini, tidak. Oh, Anda nggak tahu itu. Kaget. Anda tahu itu, katanya. Tahu. Raja, Anda tahu itu, katanya. Kejadian itu Anda tahu. Kata raja itu, waduh, kaget Abu Sufyan. Dari mana kamu tahu, katanya? Qad alimtu tilka lailah. Aku tahu kejadian malam itu, katanya. Qad alimtu tilka lailah. Wa ma ilmuka biha? Dari mana dia tahu? Kata Abu Sufyan, kan kaget. Abu Sufyan kaget. Dia mau kaget ini, kembali kaget. Oleh ini, katanya. Aneh, katanya. Kuntulah anak, ada kan kaisar, katanya. Aku tugas kaisar. Jadi Masjid Aqsa ini, Masjid Aqsa ini, masjid agung lah, ya kan? Di negeri, di negaranya. Tugasnya tugas kaisar yang jagain masjid agung itu. Aneh, katanya tiap malam tidak tidur, setiap la'ana mulailah hatta aghliqa abwabal masjid. Aku tidak tidur setiap malam sampai aku cek semua pintu masjid ini. Aneh yang cek langsung. Pintu masjid Aqsa, tugasnya kaisar, nggak boleh tidur balik ke istananya sebelum ngecek semua pintu tertutup. Baru dia boleh terus temurun begitu tugasnya. Aku begitu, katanya. Tugas setiap malam. Kalau makan nanti kalailah, malam yang kita ngomong itu, ceritain itu, katanya, Anda tuh enggak nutupin pintu, katanya. Aku lihat abwab kullaha, semuanya. Ghairu babin wahidin. Tapi satu pintu aku nggak bisa tutup. Ghairu babin wahid. Satu pintu aku nggak bisa dorong. Kalau bani terbuka, didorong nggak bergerak. Fasta'antu alaihi bi umaliyah. Panggil lakukan, ya kan? Dia juga banyak panggil. Bantu. Waman yahduruni semua yang hadir aku suruh ketika itu tutup itu. Semua pintu tutup, cuma satu kebuka. Nggak bisa tutup. Yang dari arah Makkah nggak bisa tutup. Ini di hadis Bukhari ada, di Muslim ada, sahih ini. Berita ini sahih. Cuman jarang dibawa di kisah Isra Mi'raj. Jarang dikisahkan di kisah Isra Mi'raj. Barang nyambung, ya. Fa'alajtu faghalabani. Aku berusaha sama tukang semuanya, nggak ada yang bisa. Falam nastati an nuharrikahu. Gerakin aja nggak bisa. Jangankan nutup, bergerak pun nggak itu. Kaku. Karena manusia bihi jabalan, kayak gunung, kayak kita gerak dorong gunung deh, percuma, nggak bakal bergeser, ya kan? Gitu kesannya, kaku, katanya, nggak bisa digeser. Pada awal itu ilahi najjajir, aku panggil ahlinya, ahli pintu, nggak, apa katanya? Pada dulu ilahi, maka ahlinya ngeliat, mana, ya, cek, faqalu inna hadza bab saqata alaihi najjah wal bunyan. Ini kayaknya kalau nastati an muharrikahu, nggak bisa, kita nggak bakal bisa nih kalau gerak ini, percuma. Tunggu, hatta nasbah sampai besok, tunggu pagi hari. Panantur min aina akan, kita lihat sebabnya apa. Besok pagi kita ini kan udah malam, nggak bisa kita cek benar-benar. Besok pagi kita cek yang benar, kita lihat sebabnya dari mana. Kok bisa nggak tutup, ya? Bukan ahlinya nih. Ya udah, dia nurut. Orang para jatuh, maka pulanglah aku ke rumahnya, di sananya. Watratul babain maftuhain, maka dibiarkanlah pintu terbuka. Itu malam doang, tumben. Sama dia jadi kaisar, itu malam doang tumben. Pintunya satu pintu cuma kan dua, gitu. Maka dua pintu tersebut terbuka. Di malam itu doang, tumben. Malam ini. Falamma asbahtu, maka ketika besok pagi hari, wa qadawtu alaihima, maka aku langsung buru-buru melihat pintu kan. Fa'idal hajar ladhi fi zawayatul masjid makbub. Ternyata udah ada kejadian aneh. Di depan pintu itu kan batu yang mi'rab turun itu. Ternyata ada bolong pecah. Hari-hari biasa enggak ada bekas bolongan pecah. Itu pas ketika mau diikat bolong ke situ, itu kan diikatnya situ. Malaikat Jibril bolongin. Kalau gitu doang bolong dah. Itu hari-hari sebelumnya masih utuh. Pas itu malamnya masih utuh. Pas dia itu masih enggak
Ternyata pas pagi dia mau ngecek itu, kan lewatin batu itu. Oh, ini kok udah pecah, ada bolongan gitu. Itu udah aneh, satu keanehan katanya. Dia ketika itu melihat itu, ya, keanehan. Udah ada bolongan, ini ada bekas ikatan pas itu kan. Oleh fakultu, maka langsung aku katakan di ashabi kepada yang teman-teman itu, mahu bisa hadal bab al-lailah ila an-nabi. Ini katanya nggak mungkin dibayari lah. Ini pintu ini udah ada kesimpulannya pasti ada seorang nabi yang malam ini datang ke masjid kita, waqad shalla al-lailah fi masjidina, dan nabi tersebut pasti sholat di masjid kita ini. Pasti seorang nabi, nggak mungkin di pintu kejadian biasa, nggak mungkin. Ini pasti dia ngomong itu ketika itu belum dapat surat, belum, masih jauh. Pasti telah datang seorang nabi dan sholat di masjid kita, makanya pintu nggak bisa tertutup. Udah itu kesimpulannya. Kata dia, kata Kaisar tersebut. Itu dia katakan sebelum surat ini sudah nyampe ke dia. Maka ini hadis tersebut mendukung daripada kisah daripada dalil, ya, kisah daripada Nabi kita Muhammad. Baik saja, ya. Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقنا لنا وقربات لنا في ديننا مع الحسن كنت وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقنا ولا حلال لما واغفر اسياء العلماء نحضر وكل شر ربنا اصلح لنا كل واكرم رضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون وبالحفظ أسلك كما ستر وصلاة الله تسلمك ومن الحق تعالى بكتاب من الشفاء وعلى آله رب الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء رضاك ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا خلقا وعصاك سبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على محمد الفاتحة. علينا توبة
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع وتوجد منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد الصحب والحمد